Mengapa sih pemerintah tidak mengembangkan virus vaksin Nusantara? Mengapa anggaran yang sebegitu besarnya pada impor vaksin itu tidak digunakan saja untuk mengembangkan vaksin Nusantara? Oke sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Syamanangi dalam sudut pandang anak kampung. Salam anak kampung, salam toleransi, salam Indonesia Raya. Di video kali ini saya ingin mengajukan persoalan-persoalan kritis perihal COVID-19. Ada hal ganjil bagi saya mengenai penanganan COVID-19 yang melahirkan beberapa persoalan-persoalan kritis. Namun, argumentasi yang saya akan kemukakan ini tidak berdiri sendiri. Saya merujuk pada beberapa ahli, terutama pada Ibu Dr. Siti Fadila Supari. Dr. Fadila adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2010 hingga tahun 2014, dan juga seorang ahli radiolog. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Beliau juga yang dulu berjibaku melawan virus flu burung 2005 dan bahkan berlanjut dengan melawan WHO di Jenawa. Menurut Dr. Fadila, kalian bisa simak hasil wawancaranya bersama Bapak Karni Ilyas di acara channel YouTube Karni Ilyas Club. Menurutnya, PPKM bukan jalan keluar yang efektif karena peningkatan kasus di tengah PPKM masih terus ada. Tetapi juga justru ada penurunan di hari raya. Jadi di saat PPKM terjadi peningkatan, tapi di saat hari raya justru terjadi penurunan yang besar. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apakah penurunan angka kasus itu betul-betul disebabkan PPKM atau bukan? Nah, disinilah menurut Ibu Siti Fadila harus ada penelitian yang dapat mengetahui persis apa penyebab terjadinya outbreak. Beberapa waktu yang lalu, Pak Anies bilang kasus menurun di Jakarta itu akibat PPKM. Tetapi tidak ada penelitian yang menunjukkan secara persis bahwa PPKM itu menyebabkan penurunan, tetapi selalu hanya mengandalkan asumsi-asumsi dan asumsi. Bagi saya, jangan sampai kita mengalami falasi atau kesalahan logika yang disebut dalam istilah Latin post hoc ergo propter hoc, yang menyatakan bahwa sejak peristiwa Y mengikuti peristiwa X, peristiwa Y pasti disebabkan oleh peristiwa X. Atau dengan kata lain, sejak peristiwa penurunan angka kasus COVID-19 diikuti oleh PPKM, maka penurunan kasus disebabkan oleh PPKM. Ini kan lucu. Ini seperti ketika teman saya berencana masuk ke kamar saya, pas dia masuk tiba-tiba saya langsung mati. Nah, karena kematian saya bersamaan atau diikuti dengan kedatangannya, maka dituduhlah teman saya sebagai sebab. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak jentuh, apalagi mukul. Nah, inilah salah satu kesalahan berpikir yang disebut dengan post hoc ergo propter hoc. Agar tidak terjadi kesalahan berpikir semacam ini, atau agar kita tidak berkutat di asumsi, kita harus meneliti dengan betul data-data apa yang kita punyai dari tahun 2019 sampai sekarang. Kenapa outbreak atau kejadian luar biasa itu muncul ketika angka vaksin sudah mencapai sekian persen? Jangan sampai ada kaitannya dengan vaksin sendiri. Nah, maka dari itu kita harus teliti. Jangan takut. Apakah vaksinnya kurang ataukah vaksinnya memang tidak perlu? Kita harus meneliti. Apakah vaksin itu betul-betul efektif? Apalagi Ibu Fadila mengatakan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa vaksinasi memiliki efek yang kurang bagus untuk mutasi virus, bahkan menyebabkan keganasan virus itu sendiri. Virus ini kelihatannya sifatnya sangat aneh dibandingkan dengan karakter
dibandingkan dengan karakter virus secara umum pada waktu yang sama dan berdampak pada masyarakat banyak secara mendadak. Apakah benar penyebabnya ini karena Delta? Karena bagi Dokter Fadila, perlu ada penelitian apakah penyebaran virus yang eksplosif ini sesuai epidemiologi atau dengan karakter virus atau tidak. Jika tidak sesuai dengan karakter dasar virus, seharusnya kita memikirkan dan mempertanyakan secara lebih kritis. Virus ini berkarakter seperti apa? Dari mana dia datang? Kemudian kemana dia datang? Apakah virus yang ada di Indonesia sama dengan yang ada di Singapura, Amerika, India, dan lain sebagainya? Jika alasannya sama, maka akan sangat aneh karena dunia yang begitu luas dengan iklim yang berbeda mustahil menjadikan karakter virus menjadi sama. Hal inilah yang membuat analisis dari Dr. Fadila bahwa pandemi ini tidak muncul secara alamiah, melainkan hasil dari rekayasa non-alamiah. Karena jika alamiah, seharusnya perjalanannya tidak seperti yang terjadi saat ini. Dan baginya, negara Amerika Serikat dan Cina sendiri adalah korban dari rekayasa elit atau lembaga tertentu yang tentunya syarat akan kepentingan dalam merekayasa virus ini. Jika ini rekayasa, katakanlah dari elit global, maka kita akan selalu menyaksikan outbreak terus-menerus sampai kepentingan di balik rekayasa virus ini sudah tercapai. Itu menurut analisis Ibu Siti Fadila. Menurut saya, teman-teman, sejauh ini sudah seharusnya pemerintah turut melakukan pendekatan penanganan virus ini dengan ilmu forensik. Tidak lagi kemudian hanya fokus pada pembatasan kegiatan masyarakat yang nyatanya masih saja terjadi peningkatan kasus. Ya, meski begitu, kita juga tetap mendukung pemerintah yang dalam kebijakannya terhadap pandemi ini sejak dari awal kemunculannya tidak memilih lockdown. Karena kebijakan lockdown akan sangat menyengsarakan rakyat seperti yang terjadi di Australia. Terjadi demo besar-besaran menolak kebijakan lockdown. Tetapi, tetap saja dengan pendekatan pemerintah yang membuatnya tidak bisa memprediksi outbreak, maka sudah saatnya pemerintah merubah kebijakan dengan menurunkan angka kematian melalui mode pengobatan dan peningkatan imun individual masyarakat lewat subsidi obat-obatan yang bisa meningkatkan daya imunnya. Karena dalam sebuah penelitian yang dikemukakan Dr. Fadila setelah mengumpulkan beribu-ribu pasien COVID dari berbagai rumah sakit dengan pengobatan yang sama, rata-rata orang yang mengalami kematian akibat COVID, teman-teman, adalah mereka yang kekurangan vitamin D3 atau dengan kadar vitamin D3 di bawah 30%. Ya, tetapi mungkin kalian akan bertanya, bukankah sudah ada kebijakan vaksinasi untuk peningkatan imun? Tunggu dulu. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu bahwa vaksin itu tidak memiliki efikasi 100%. Yang 95% pun ketika disuntikan pada tubuh kita, efikasinya masih sangat bergantung pada kondisi tubuh kita dan masanya. Jadi apakah vaksin mengeskalasi imun kita? Jawabannya mungkin ya, tetapi dalam arti terbatas, yakni terbatas pada waktu, jenis virus, dan kekuatan individunya sendiri. Vaksin yang kita gunakan itu kan hanya berusaha melawan virus yang dimasukkan dalam vaksin. Sementara kita tahu virus dikabarkan terus melahirkan varian-varian baru. Sekedar informasi, Singapura saja yang sudah mencapai herd immunity tetap terjadi outbreak. Chili yang vaksinasinya sudah sampai 65% outbreak juga. Nah, inilah yang harus dieksplorasi pemerintah. Jangan hanya selalu mengasumsikan kerumunan dan kerumunan. Nah, dengan kondisi skeptisme terhadap vaksin, tidak seharusnya kemudian pemerintah memaksa rakyatnya untuk divaksin, apalagi sampai membatasi segala aktivitasnya karena belum divaksin. Saya mengumumkakan ini tidak berarti menolak vaksin seluruhnya. Karena kalau kita mengacu pada keahlian Dr. Fadila,
Dokter Fadila sendiri tidak menolak anak-anaknya untuk divaksin, tetapi baginya harus jenis vaksin Sinovac. Mengapa? Ibu Fadila tidak menyalahkan ke semua jenis vaksin, karena dia pun juga tidak memahami mana di antara vaksin yang benar dalam mengatasi penularan COVID-19. Tetapi beliau lebih mengokekan Sinovac, meskipun efikasi Sinovac cuma 60%, tetapi efeknya lebih aman dari vaksin-vaksin yang kita belum pernah tahu efek jangka panjangnya. Ini karena metode pembuatan Sinovac sudah menjadi metode yang umum dalam vaksinasi, dalam mengatasi virus-virus yang pernah melanda Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Tetapi vaksin yang lain itu menggunakan metode baru yang belum ada contohnya di belahan dunia manapun dan belum diketahui efek jangka panjangnya. Selain Sinovac, itu baru pertama kali diaplikasikan. Orang cerdas tentu akan memilih jenis yang lebih dijamin keamanannya daripada yang belum kita ketahui sama sekali. Nah, kita khawatir jangan sampai kemudian kita dijadikan bahan eksperimen. Saya punya pertanyaan satu hal lagi. Mengapa sih pemerintah tidak mengembangkan virus vaksin Nusantara? Karena dalam penelitiannya, vaksin Nusantara tentu akan mengambil sampel virus COVID yang ada di Indonesia, yang tentu memiliki karakter berbeda dengan virus yang ada di negara lain, dengan kondisi iklim dan tempat yang berbeda, sehingga prosesnya akan berjalan lebih ilmiah dan memiliki efek yang lebih kredibel. Mengapa anggaran yang sebegitu besarnya pada impor vaksin itu tidak digunakan saja untuk mengembangkan vaksin Nusantara? Dari adanya problematika ini, solusi bagi kami sih pada pemerintah untuk menghindari gelombang pasien dari rumah sakit, buatlah tim pemantau isoman sehingga tim pemantau ini bisa melakukan pemeriksaan langsung dan berkomunikasi dengan pasien isoman demi mengurangi angka kematian pasien isoman. Karena dikabarkan angka kematian itu juga sudah banyak terjadi pada pasien-pasien isoman. Dan tentu kita tetap harus prokes, sebab jenis virus apapun jika akan masuk ke tubuh kita melalui hidung, kita bisa atasi dengan memakai masker. Dan kami juga mengharapkan agar pasien-pasien komorbid itu harus mendapat tanggung jawab dan perhatian lebih dari pemerintah dengan memberikan pengobatan gratis di puskesmas agar komorbidnya terkendali dan tidak meningkatkan kematian jika sampai mereka tertular COVID-19. Jika ini tidak dilakukan, maka saya meyakini outbreak yang tidak kita prediksi kapan munculnya akan terus terjadi. Saya lagi-lagi sangat tertarik dengan pendapat Ibu Fadilah yang mengatakan sudah saatnya pemerintah merubah kebijakan dari mencegah penularan ke arah mengecilkan angka kematian. Biarkan kita mengkonsepsikan virus ini sebagaimana flu, biarkan dia tertular, tetapi kita mampu mengatasinya dengan kekebalan individu sehingga tidak sampai berdampak kematian. Disinilah dibutuhkan peran pemerintah dalam mempermudah rakyatnya untuk memperoleh suplemen-suplemen yang meningkatkan imunitas. Promosikan terus hidup sehat dengan berjemur, olahraga, dan makan seimbang. Tolong juga pemerintah untuk menghindarkan rakyat dari ketakutan dan kecemasan melalui stop pemaksaan vaksin dan pengungkungan di rumah tanpa penghasilan. Karena kecemasan akan membuat imunitas rakyat menurun dan mudah terpapar virus. Oke, sekian dari saya Muhammad Ilham Syamanangi dalam Sudut Pandang Anak Kampung. Mari terus kembangkan akal kritis kita dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Salam anak kampung, salam toleransi, salam Indonesia Raya.